teman-teman, kembali lagi bersama saya Johan. Kita akan membahas dunia seputar bola yang pastinya di dunia bola. Berikut berita yang pertama. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya. Oke, berita kali ini ada dari Balotelli, klaim dirinya selevel Messi dan Ronaldo. Keluaran striker Manchester City Mario Balotelli mengklaim dirinya punya kualitas yang setara dengan Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Balotelli adalah sosok pemain yang kontroversial di hampir sepanjang karir sepak bolanya. Namanya mencuat setelah membela Inter Milan dari tahun 2007 hingga 2010. Ia kemudian membela Manchester City dari tahun 2010 hingga 2013. Setelah itu Balotelli rutin berpindah-pindah klub. Balotelli pernah membela AC Milan dan Liverpool, lalu gabung Nice dan Marseille. Striker 31 tahun itu sempat gabung Brescia dan Monza sebelum merapat ke klubnya saat ini Adana Demirspor di Turki. Saat masih di Manchester City, Mario Balotelli sempat membantu klub itu meraih 2 gelar juara, yaitu Premier League dan FA Cup. Namun Roberto Mancini terpaksa melegonya ke AC Milan karena ia sering berulah. Balotelli kini mengaku bahwa ia menyesal berpisah dengan Manchester City. Ia merasa jika saja ia bisa terus bertahan di sana, ia mungkin berkesempatan mendapat penghargaan Ballon d'Or. Bahkan pada tahun ketika saya pergi, saya bermain sangat baik di Milan selama 1,5 tahun. Tetapi setelah itu, saya memiliki beberapa masalah. Dan sekarang setelah saya lebih tua, saya tahu bahwa saya seharusnya tidak meninggalkan City pada waktu itu. Serunya dalam wawancara dengan The Athletic. Selama bertahun-tahun melihat City meningkat, saya bisa saja berada di sini seperti Sergio Aguero untuk waktu yang lama, ujarnya. Ketika saya di City, mungkin 1 bola emas Ballon d'Or yang bisa saya menangkan. Saya yakin tentang ini, tapi tahukah kamu, ketika kamu tumbuh dewasa, kamu lebih dewasa. Jadi, ya begitulah. Dalam wawancara tersebut, Mario Balotelli membuat pernyataan yang cukup berani. Ia mengaku dirinya tak kalah dalam hal kualitas dengan Lionel Messi maupun Cristiano Ronaldo. Saya 100% yakin bahwa kualitas saya berada di level yang sama dengan orang-orang ini. Tetapi saya melewatkan beberapa peluang. Anda tahu itu terjadi. Saat ini saya tidak bisa mengatakan saya sebagus Ronaldo, karena Ronaldo memenangkan banyak bola emas Ballon d'Or 5. Anda tidak bisa membandingkan diri Anda dengan Messi dan Ronaldo. Tidak ada yang bisa, ucapnya. Tetapi jika kita hanya berbicara tentang kualitas sepak bola, saya tidak perlu iri pada mereka. Jujur saja, klaim Balotelli. Yang berikutnya ada Milan diklaim sudah tak lagi butuh tenaga Ibrahimovic. Ini alasannya. Legenda AC Milan Alessandro Costacurta menilai sekarang ini Rossoneri sudah tak lagi membutuhkan servis seorang Zlatan Ibrahimovic. Striker gaik tersebut gabung Milan pada Januari 2020. Meski sudah uzur, kehadirannya terbukti mampu membantu meningkatkan performa Rossoneri. Milan langsung bisa bersaing di zona papan atas Serie A. Mereka akhirnya finish di posisi runner-up dan bisa kembali ke Liga Champions. Musim ini penampilan Milan tetap terjaga. Rossoneri kini bersaing meraih Scudetto melawan Inter Milan dan Napoli. Bagusnya bagi AC Milan, mereka bisa bersaing meraih Scudetto meski tak sering diperkuat oleh Zlatan Ibrahimovic yang kerap mengalami cedera. Alessandro Costacurta menyoroti hal ini. Ia mengatakan Milan boleh saja memperpanjang kontrak di San Siro. Namun Costacurta yakin Rossoneri sebenarnya sudah bisa mandiri tanpa bimbingan Ibrahimovic lagi. Saya pikir Milan tidak lagi membutuhkan Ibra, cetus Costacurta pada Mattino via Football Italia. Saya akan mengkonfirmasi dirinya untuk 1 musim lagi, tetapi Milan tidak lagi bergantung padanya. Ini telah menjadi langkah maju yang nyata. Tim sudah matang, pujinya. Sekarang ini Napoli ada di pucuk klasemen Serie A 2001-2022. Mereka mengoleksi 57 poin dari 27 laga.
sama persis dengan AC Milan di posisi kedua. Napoli dan Milan akan bersua pada pekan ke-28 Serie A pada akhir pekan ini. Menurut Alessandro Costacurta, laga itu tak akan menentukan siapa tim yang bakal meraih Scudetto pada musim ini. Saya tidak berpikir bahwa hasil pertandingan akan menentukan, karena tim terbukti tidak cukup konsisten di musim ini, kata Costacurta. Juara akan ditentukan dalam pertandingan antara lawan langsung. Tidak ada tim yang bisa kabur di puncak klasmen, cetus keluaran bek timnas Italia ini. Chelsea atau Liverpool, salah satu bakal jadi juara Liga Champions. Chelsea dan Liverpool disebut sebagai favorit juara Liga Champions pada musim 2021-2022. Ada beberapa tim top yang berpulang. Perebutan gelar musim ini terbuka lebar. Saat ini Liga Champions sudah menempuh leg pertama babak 16 besar. Chelsea mengalahkan Lille 2-0 di leg pertama. Liverpool mengalahkan Inter Milan dengan skor serupa. Jadi seharusnya kedua tim Inggris itu punya peluang besar lolos ke babak perempat final. Chelsea dan Liverpool juga punya segalanya yang dibutuhkan untuk jadi juara. Menariknya, peluang Chelsea dan Liverpool ini dinilai langsung oleh Paul Merson, analis Premier League. Merson semakin yakin setelah melihat duel final Carabao Cup akhir pekan lalu. Chelsea bertemu Liverpool menyuguhkan pertandingan luar biasa dengan skor 0-0 selama 120 menit. Laga lalu dilanjutkan ke babak adu penalti. Liverpool berhasil jadi juara secara dramatis. Skor penalti 11-10. Kiper Chelsea gagal mencetak gol. Saya melihat pertandingan kemarin dan dua tim itu tidak akan terlalu jauh dari trofi Liga Champions. Mereka punya pertahanan terbaik di Eropa dan jika Anda ingin memenangi dua leg Liga Champions, Anda harus meraih clean sheets, ujar Merson di Metro. Menurut saya, tim-tim itu memiliki amunisi untuk terus melaju. Orang boleh berkata pertandingan berakhir 0-0. Tetapi itu jelas bukan pertandingan 0-0. Pertandingan itu luar biasa. Bahkan jika harus memilih, Merson yakin Liverpool lebih mungkin jadi juara Liga Champions daripada menjuarai Premier League. Menurutnya The Reds sekarang punya skuad luar biasa. Mereka juga sudah berpengalaman jadi juara. Kiper hebat, pertahanan hebat, penyerang hebat, memang finishing kurang. Tetapi itu sudah cukup jadi bukti bahwa kedua tim bisa jadi juara Liga Champions, sambung Merson. Salah satu dari dua tim itu akan juara. Mereka sangat bagus di lini belakang. Bahkan menurut saya Liverpool punya peluang lebih besar juara Liga Champions daripada Premier League. Mereka bisa kalahkan 3 pertandingan lagi di Liga Champions dan masih bisa jadi juara. Namun jika mereka kalah 3 kali di Premier League, mereka tidak punya kesempatan lagi, pungkasnya. Conor McGregor ingin beli Chelsea dari Roman Abramovich. Pertikaian antara Rusia dengan Ukraina berimbas buruk pada raksasa Inggris, Chelsea. Roman Abramovich selaku pemilik sampai harus turun dari jabatannya. Inggris melakukan berbagai upaya untuk menghentikan agresi militer yang sedang dilakukan Rusia ke Ukraina. Kekacauan ini memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendepak Abramovich dan menyita aset-asetnya termasuk Chelsea. Beberapa hari lalu, Abramovich mengambil keputusan berat dengan mempercayakan Chelsea kepada Yayasan Amal Club. Dan pada Kamis 3 Maret 2022 dini hari, pria asal Rusia tersebut mengonfirmasi bahwa The Blues dijual. Dalam situasi ini, saya telah mengambil keputusan untuk menjual klub. Sebab saya mempercayai inilah yang terbaik untuk klub, fans, dan para pekerja, juga untuk sponsor dan partner, kata Abramovich. Pernyataan Abramovich soal Chelsea dijual menarik minat banyak kalangan. Tidak terkecuali mantan petarung MMA asal Republik Irlandia, Conor McGregor. McGregor menunjukkan niatnya membeli Chelsea melalui media sosial. Ia menunjukkan tangkapan layar obrolan di WhatsApp lengkap dengan cuitan singkat sembari menandai akun resmi Chelsea. Saya ingin membicarakan ini. Tentu pernyataan McGregor agak sulit buat dipercaya.
Ia dikenal sebagai penggemar berat salah satu rival Chelsea di Inggris, Manchester United. Ia pernah mengutarakan secara terbuka juga melalui media sosial Twitter. Pertanyaannya, apakah McGregor sanggup membeli Chelsea? Sejumlah laporan menyebutkan kalau Abramovich hanya akan tertarik dengan tawaran bernilai 3 miliar pound setara 5,76 triliun rupiah. Pada tahun 2021 lalu, Forbes menyatakan pria berumur 33 tahun tersebut sebagai atlet dengan bayaran termahal di dunia. Ia mencetak pendapatan sebesar 6,2 juta pounds per menit, melebihi Neymar dan Cristiano Ronaldo. Forbes juga mengklaim kalau kekayaan bersih McGregor pada tahun 2021 sebesar 38 juta pounds. Angka itu sangat jauh dari nilai yang diinginkan Abramovich untuk melepas Chelsea. Tapi bukan berarti harapan McGregor tertutup rapat. Ia bisa menjadi salah satu bagian dari sebuah konsorsium guna menyandang status sebagai pemilik Chelsea. Sekarang yang diperlukan hanya keseriusan McGregor. Apakah cuitannya benar-benar serius atau cuma candaan semata? Parah, Jose Mourinho dihianati oleh Wonderkid AS Roma. Jose Mourinho sangat menyukai Wonderkid AS Roma, Felix Afenagian. Namun pemain berusia 19 tahun tersebut dengan mudahnya mengkhianati kepercayaan tersebut. Pelatih berkebangsaan Portugal tersebut terbilang cukup kritis terhadap pemain-pemain Giallorossi. Ketika performa anak asuhnya tidak sesuai dengan keinginan, ia tidak ragu untuk mengeluarkan komentar pedas. Di antara pemain-pemain tersebut, Afenagian merupakan salah satu sosok yang paling disayang Mourinho. Ia bahkan pernah menerima hadiah berupa sepatu seharga 800 euro atau setara dengan 12 juta rupiah dari The Special One. Hadiah lainnya dari Mourinho adalah kesempatan bermain. Sejauh ini Afenagian sudah mengantongi 19 penampilan di semua kompetisi yang memungkinkan dirinya membukukan 8 gol. Bagi pemain muda itu sangat berharga. Namun alih-alih menebusnya dengan menjadi pemain penting di Roma, Afenagian malah mengecewakan Mourinho. Semua bermula ketika dirinya mengalami cedera punggung, sehingga harus absen ketika Roma bertemu Spezia baru-baru ini. Duel yang berlangsung di Stadio Alberto Pico itu membuat Roma cukup menderita. Spezia tidak membiarkan Giallorossi leluasa untuk menjebol gawangnya berkali-kali. Pertahanan mereka sangat ketat. Roma sampai membukukan total 31 tembakan yang 10 diantaranya berhasil menemui sasaran. Untungnya mereka berhasil keluar sebagai pemenang dengan skor 1-0 berkat gol penalti Tammy Abraham di detik-detik akhir injury time. Saat Roma sedang menderita, Afenagian malah memakai waktu senggangnya untuk bersenang-senang. Ia diketahui mengunjungi sebuah klub malam ketika Roma bertandang ke markas Spezia. Mourinho mengetahui kabar tersebut dan tanpa basa-basi langsung menjatuhkan hukuman buat sang pemain. Seperti yang dilansir dari Marca, pemain kelahiran Ghana tersebut didepak ke tim B. Ia tidak segan melakukannya meski Afenagian merupakan salah satu pemain yang paling produktif di skuadnya saat ini. Hukuman tersebut menurutnya laporan 2 Messaggero berlaku selama beberapa pekan ke depan. Frank Lampard terima permintaan maaf wasit, tetapi Everton tetap mengalami kerugian. Frank Lampard kembali buka suara soal insiden handsball yang merugikan timnya di laga Everton versus Manchester City pada Minggu 27 Februari. Dia mengaku tidak mau berlama-lama menyesali situasi ini. Everton kalah tipis dengan skor 0-1 di laga tersebut. Namun hasil akhir mungkin jauh berbeda. Andai Everton mendapatkan hadiah penalti akibat handsball Rodri di akhir laga, saat itu wasit Paul Tierney memutuskan tidak ada penalti setelah wasit VAR Chris Kavanagh ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Tayangan ulangan jelas menunjukkan Rodri handsball, tetapi wasit berkata sebaliknya. Keputusan wasit itu pun langsung ramai dibicarakan. Setelahnya Mike Riley selaku petinggi PGMOL meminta maaf secara langsung kepada Lampard dan bos Everton.
Permintaan maaf itu menunjukkan bahwa wasit memang telah membuat kesalahan. Lampard menerima permintaan maaf tersebut. Meski dia tahu permintaan maaf tidak akan mengubah apapun, permintaan maaf dari wasit menunjukkan bahwa kesalahan memang terjadi. Saya mendapatkan penjelasan bahwa mereka membuat kesalahan, ujar Lampard. Saya sulit memahami mengapa dan bagaimana kesalahan itu bisa terjadi, tapi saya tidak bisa menuntut lebih. Bahkan dengan adanya VAR, kesalahan faktor manusia masih merugikan tim kami. Kasus Everton ini adalah contoh nyata kesalahan penggunaan VAR di Inggris. Wasit di lapangan tidak bisa melihat langsung jika situasi tidak mendesak. Jadi ada potensi miskomunikasi. Kami tidak mendapatkan poin kami kembali, padahal itu sangat penting bagi kami di posisi sekarang. Jadi sekarang tidak banyak yang bisa dibicarakan. Anda tidak bisa mengubah apapun, lanjut Lampard. Dan saya tidak mau jadi pelatih yang terus mengeluh soal kesalahan itu setelah 1 pekan berlalu. Jadi kami akan mencoba beranjak dan kami berharap tidak perlu mengalami keputusan seperti ini lagi, tutupnya. Liverpool menang berkat 2 gol Minamino. Akhirnya klub seriusi piala domestik. Liverpool mendudukkan Norwich City dalam duel putaran kelima Piala FA 2001-2022. Kali ini The Reds mengunci kemenangan dengan skor 2-1. Bermain di Anfield, Jurgen Klopp kembali melakukan rotasi untuk pertandingan ini. Ada beberapa pemain inti yang dicadangkan termasuk Mohamed Salah dan Sadio Mane. Meski begitu, pemain pelapis Liverpool sudah lebih dari cukup. Kali ini 2 gol diborong oleh Takumi Minamino di babak pertama pada menit ke-27 dan menit ke-39. Norwich bangkit di babak kedua dan mencoba melawan, tapi hanya bisa mencetak 1 gol balasan melalui Lucas Rupp pada menit ke-76. Kemenangan ini mengantarkan Liverpool ke babak perempat final Piala FA. Laju ke babak perempat final ini terasa sangat memuaskan bagi fans The Reds. Faktanya mereka tidak pernah menjuarai piala domestik di era Jurgen Klopp. Ya, kali ini ada 5 pelajaran kemenangan Liverpool. Pertama kalinya capai perempat final Piala FA bareng Klopp. Liverpool mengalahkan ke babak perempat final FA setelah mendudukkan Norwich City dengan skor 2-1 dalam duel putaran kelima pada Kamis 3 Maret dini hari. Bermain di Anfield, Jurgen Klopp kembali melakukan rotasi untuk pertandingan ini. Ada beberapa pemain inti yang dicadangkan termasuk Mohamed Salah dan Sadio Mane. Meski begitu, pemain pelapis Liverpool sudah lebih dari cukup. Kali ini 2 gol diborong oleh Takumi Minamino di babak pertama. Norwich bangkit di babak kedua dan mencoba melawan, tapi hanya bisa mencetak 1 gol melalui Lucas Rupp pada menit ke-76. Liverpool di era Jurgen Klopp disebut-sebut sebagai salah satu tim terbaik dalam sejarah The Reds. Meski begitu, mereka tidak pernah menjuarai piala domestik seperti FA Cup atau Carabao Cup. Menurut Opta, ini pertama kalinya Liverpool bisa melangkah hingga babak perempat final Piala FA di era Jurgen Klopp. Mereka terakhir kali melakukannya pada tahun 2015 lalu bersama Brendan Rodgers. Catatan ini kian manis karena The Reds sudah membungkus trofi Carabao Cup beberapa hari lalu. Mereka berpeluang mengawinkan 2 piala domestik. Minamino jagoan piala domestik. Takumi Minamino mencetak 2 gol untuk membawa Liverpool memenangi pertandingan. Winger Jepang ini bermain impresif, salah satu performa terbaiknya. Menurut Opta, Minamino memang punya sentuhan khusus di piala domestik. Sejak tahun 2020, dia sudah mencetak 8 gol di ajang FA Cup dan Carabao Cup, terbanyak di antara pemain Liverpool. Gol-gol Minamino akan kembali dibutuhkan Liverpool di babak perempat final mendatang. Jalan masih panjang untuk The Reds jadi juara. Lebih lanjut, kemenangan ini juga memperpanjang catatan apik Liverpool. Kini The Reds tak pernah terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir di semua kompetisi. Dalam rentetan 14 pertandingan itu, Liverpool memetik 12 kemenangan dan ditahan imbang di 2 pertandingan. Mereka sedang melangkah dalam momentum positif.
Jika terus bermain sebaik ini, bukan tidak mungkin Liverpool meraih treble atau bahkan quadruple di akhir musim nanti. Jurgen Klopp merotasi skuadnya untuk pertandingan kali ini. Ada banyak pemain inti dicadangkan, jadi pemain-pemain yang jarang tampil mendapatkan kesempatan untuk bermain. Tidak ada adegan keputusan tersebut. Liverpool masih bisa menjaga level dengan cukup baik. Masalahnya, klub sedikit ceroboh dalam membuat pergantian pemain. Dia menarik Jordan Henderson di pertengahan babak kedua. Ritme Liverpool langsung rusak. Norwich bisa mencetak 1 gol balasan dan hampir mencetak gol kedua. Liverpool mungkin memiliki barisan penyerang terbaik di Liga Inggris saat ini, bahkan di Eropa. Ada pemain seperti Mohamed Salah yang rajin mencetak gol. Ada pula pelapis seperti Takumi Minamino yang juga bisa mencetak gol-gol penting. Musim ini, Liverpool punya banyak penyerang yang bisa mencetak gol penting. Masih ada Sadio Mane, Luis Diaz, dan tentu saja Diogo Jota. Kualitas penyerang-penyerang Liverpool ini bisa jadi penentu mereka meraih trofi. Klub sendiri mengakui bahwa timnya diuntungkan dengan banyaknya penyerang. Kali ini ada 5 pelajaran Fiorentina versus Juventus. Aroma keberuntungan menyelimuti kemenangan Juventus atas Fiorentina di laga leg pertama semifinal Coppa Italia pada Kamis 3 Maret 2022. Seperti yang diketahui, Bianconeri menang dengan skor tipis 1-0. Juventus sebenarnya tidak berkutik di hadapan Fiorentina, utamanya di babak pertama. Namun gol bunuh diri dari Lorenzo Venuti yang tercipta pada akhir laga membantu Juventus membawa pulang kemenangan. Ada 5 pelajaran menarik yang Bolaneters bisa petik dari pertandingan di Stadio Artemio Franchi tersebut. Simak info selengkapnya. Yang pertama ada Venuti memang sial. Pada masa injury time babak kedua, Juan Cuadrado melepas umpan silang dari sisi kanan pertahanan Fiorentina. Bola meluncur kencang membentur Venuti yang tidak siaga dan berbelok ke arah gawang. Ini bukan kali pertama Venuti mencetak gol bunuh diri yang tidak disengaja. Pada bulan November lalu, ia melakukan hal serupa ketika Fiorentina menjamu AC Milan di laga Serie A. Momen itu juga terjadi di Artemio Franchi pada menit-menit akhir. Bedanya gol bunuh diri tersebut tidak membuat Fiorentina kalah. La Viola sedang unggul dengan margin 2 gol sebelum Venuti secara tidak sengaja menyundul bola ke gawang sendiri. Fiorentina menang dengan skor 4-3 saat di laga itu. Babak pertama yang buruk, kemenangan ini tidak boleh sampai membuat Juventus jadi berpuas diri, sebab ada beberapa catatan penting yang harus mereka perbaiki, utamanya pada babak pertama. Jika ada yang harus dipuji dari Juventus di babak pertama, itu adalah lini pertahanan. Fiorentina menunjukkan banyak celah karena terus menekan, tapi serangan balik Juventus kerap kali terhenti sebelum masuk ke kotak penalti La Viola. Penyebabnya banyak. Pertama, pemilihan starting 9 Allegri. Serangan balik membutuhkan penyerang yang cepat. Moise Kean dan Marley Ake tidak menyediakan itu. Sementara Alvaro Morata dan Juan Cuadrado dicadangkan. Yang ketiga ada Juventus kekurangan pemain kreatif. Buruknya penampilan di babak pertama bisa disebabkan oleh lini tengahnya. Mereka kekurangan pemain kreatif. Arthur Melo selaku regista tidak memunculkan umpan-umpan yang bisa memanjakan barisan penyerang. Adrien Rabiot pun terlihat bingung karena kesulitan membantu dalam proses transisi. Terkadang mundur terlalu jauh sampai terlambat hadir di depan untuk memadati area pertahanan La Viola. Sama halnya dengan Manuel Locatelli. Dalam situasi ini kehadiran Paulo Dybala dan Federico Chiesa sangat dirindukan. Sayangnya kedua pemain tersebut tidak bisa ikut serta karena mengalami cedera. Juan Cuadrado dan Alvaro Morata yang masuk di babak kedua cukup membantu. Benteng kokoh Bianconeri. Seperti yang telah disebutkan pada poin sebelumnya, lini pertahanan Juventus tampil sangat gemilang di laga ini.
Meski ditekan, mereka tidak takut untuk memasang garis pertahanan yang sedikit lebih tinggi dari seharusnya. Karena itu beberapa peluang Fiorentina kebanyakan lahir dari tembakan jarak jauh. Situasi itu kemudian memudahkan Mattia Perin untuk melakukan penyelamatan dan menjadi man of the match. Penampilan Perin juga patut mendapatkan acungan jempol. Aksinya bebas dari kesalahan. Komandonya dari bawah mistar gawang juga membuat barisan pertahanan Juventus jadi lebih terorganisir. Satu kaki di final untuk pelajaran yang terakhir. Satu gol sudah cukup untuk membantu Juventus menapakkan kaki di partai final. Untungnya Coppa Italia masih memakai sistem gol tandang. Beban Juventus di leg kedua akan sangat berkurang karena ini. UEFA telah menghapuskan aturan gol tandang buat kompetisi Eropa seperti Liga Champions dan Liga Eropa. Namun pihak penyelenggara Coppa Italia tetap menggunakan regulasi ini dan baru akan menggantinya musim depan. Laporan Football Italia. Dengan begitu, Juventus hanya perlu mengincar hasil seri pada leg kedua yang digelar bulan April mendatang. Situasinya kian memihak karena mereka akan bermain di markas Allianz Stadium. Yang berikutnya ada 5 pelajaran dari kemenangan Chelsea. Chelsea perlu berjuang ekstra untuk menundukkan Luton Town. Dalam duel putaran kelima Piala FA 2001-2022 pada Kamis 3 Maret dini hari, The Blues menang tipis dengan skor 3-2. Bertandang ke Kenilworth Road, Chelsea dikejutkan dengan gol cepat Rhys Burke di menit kedua. The Blues baru bisa membalas lewat Saul Niguez di menit ke-27. Tapi kembali kebobolan gol oleh Harry Cornick pada menit 40. Chelsea memasuki ruang ganti dalam kondisi tertinggal 1-2. Situasi sulit ini, tapi untungnya masih ada Timo Werner dan Romelu Lukaku yang bisa jadi penentu kemenangan. Skuad Thomas Tuchel akhirnya mengunci kemenangan dengan skor 2-1. Chelsea berhak melangkah ke babak perempat final kian dekat dengan trofi juara. Selain itu, setidaknya ada 5 pelajaran penting yang tersisa dari kemenangan Chelsea kali ini. Pelajaran yang pertama ada 1 kebobolan dari lebih 1 gol. Luton berhasil membobol gawang Chelsea 2 kali di babak pertama. Ini jadi catatan istimewa sendiri untuk tim tuan rumah. Menurut Opta, musim ini baru 3 kali Chelsea kebobolan lebih dari 1 gol di babak pertama. Sebelum Luton, hanya Zenit dan Liverpool yang bisa menjebol gawang The Blues lebih dari 1 kali di babak pertama. Artinya catatan Luton ini terbilang istimewa. Mereka tim divisi 2, tetapi bisa membuat kejutan dengan 2 gol ke gawang Chelsea di babak pertama. Pelajaran yang kedua, langganan perempat final. Laju ke perempat final FA Cup bukan hal baru bagi Chelsea. Tercatat, The Blues berhasil mencapai babak perempat final dalam 3 musim terakhir. Bahkan 2 musim terakhir Chelsea bisa melangkah sampai final meski akhirnya harus digejari gagal jadi juara. The Blues dikalahkan Arsenal dan Leicester dalam 2 musim terakhir. Kini Chelsea punya kesempatan melangkah terus sampai ke final. Mereka punya kesempatan meraih trofi kembali setelah terakhir jadi juara tahun 2018. Yang ketiga ada gol Werner. Timo Werner mencetak gol penyeimbang kedudukan di menit ke-68. Gol ini krusial bagi kemenangan Chelsea. Setelahnya mereka mendapatkan momentum untuk mencetak gol ketiga. Selain itu, gol ini juga sangat penting bagi Werner pribadi. Dia sudah melewatkan sebulan lebih tanpa mencetak gol untuk Chelsea. Terakhir berkontribusi pada Januari 2022. Werner didatangkan untuk jadi salah satu pencetak gol utama Chelsea. Gol ini penting untuk kepercayaan diri striker Jerman itu. Lalu yang keempat, ada gol seorang Lukaku. Selain Werner, kemenangan ini juga penting bagi Romelu Lukaku. Secara pribadi, striker Belgia ini itu kembali mencetak gol setelah cukup lama absen tidak mencetak gol. Lukaku berada dalam tekanan ekstra karena dianggap sebagai pembelian gagal.
Dia harus membuktikan dirinya layak jadi striker utama The Blues. Sejauh ini masalah Lukaku ada di adaptasi dengan gaya main Chelsea. Dia harus mengubah gaya mainnya secara perlahan-lahan. Lalu di pelajaran kelima, Thomas Tuchel mengakui pertandingan melawan Luton Town kali ini tidak berjalan mudah. Di luar dugaan, Luton membuat pertandingan berjalan sulit bagi Chelsea. Kami kebobolan gol cepat, tapi setelahnya kami mendapatkan kesempatan untuk menyamakan kedudukan dan seharusnya bisa unggul. Namun kami justru kebobolan kedua, ujar Tuchel. Meski begitu, kali ini mentalitas juara Chelsea berbicara. Mereka menyadari unggulnya segalanya dari Luton dan berhasil memanfaatkan situasi itu dengan baik. Oke, berita kali ini, era kepemilikan Roman Abramovich di Chelsea segera berakhir. Pria Rusia itu baru saja mengumumkan resmi menjual The Blues. Kamis 3 Maret dini hari, Abramovich merilis pernyataan resmi bahwa dia akan menjual Chelsea. Sepekan terakhir muncul gosip terkait hal itu dan kini pernyataan resmi Abramovich mengonfirmasinya. Saya ingin merespons spekulasi di media dalam beberapa hari terakhir terkait hubungan saya sebagai pemilik Chelsea FC. Seperti yang saya katakan sebelumnya, saya selalu mengambil keputusan dengan mengutamakan kepentingan klub, ujar Abramovich. Dalam situasi ini, saya telah mengambil keputusan untuk menjual klub. Sebab saya percaya inilah yang terbaik untuk klub, fans, para pekerja, juga untuk sponsor dan partner. Sebagai pemilik klub, Abramovich dikenal sangat royal. Pria 55 tahun itu tak segan-segan menggelontorkan uang dalam jumlah besar untuk membeli pemain bintang. Sikap jor-joran yang dilakukan Abramovich berbuah hasil. Chelsea berhasil menjadi klub papan atas Inggris karena berhasil meraih sejumlah gelar domestik dan internasional. Kesuksesan Chelsea dalam beberapa tahun terakhir tak bisa dipisahkan dari penyerang-penyerang tajam yang ada. Kehadiran mereka membuat lini depan Chelsea menjadi disegani lawan dan tajam. Lantas siapa saja penyerang tajam yang pernah dimiliki Chelsea di era Roman Abramovich? Yang pertama ada Salomon Kalou. Salomon Kalou didatangkan Chelsea dari Feyenoord. Pada 2006, pemain asal Pantai Gading diangkut dengan biaya senilai 9 juta pound sterling. Meskipun jarang menjadi pilihan utama, namun Salomon Kalou memiliki peran penting di Chelsea. Secara keseluruhan, Kalou berhasil tampil sebanyak 254 kali dan menyumbang 60 gol serta 44 assist. Berkat kemampuannya di lini depan, Kalou berhasil membantu Chelsea dalam meraih sejumlah gelar. Bersama Kalou, Chelsea meraih 1 gelar Liga, 6 trofi piala domestik dan 1 gelar Liga Champions. Yang kedua ada Hernan Crespo. Hernan Crespo bergabung dengan Chelsea dari Inter Milan pada 2003. Ketika itu pemain asal Argentina itu diangkut dengan biaya 16,8 juta pound sterling. Selama di Chelsea, Hernan Crespo memang sempat menjalani 2 periode masa pinjaman, yakni dengan AC Milan dan Inter Milan. Namun, tetap saja Crespo menjadi penyerang terbaik yang pernah diboyong Chelsea. Secara keseluruhan, Crespo berhasil membukukan 73 penampilan dan mencetak 25 gol serta 4 assist. Crespo juga berhasil mempersembahkan 1 gelar Liga dan piala domestik. Nicolas Anelka. Chelsea mendatangkan Nicolas Anelka dari Bolton Wanderers pada 2008. Pemain asal Prancis itu ditandatangkan dengan mahar sebesar 15 juta pound sterling. Anelka langsung menghuni lini depan Chelsea. Kehadirannya membuat lini depan The Blues semakin tajam. Secara keseluruhan, Anelka tampil sebanyak 184 kali dan mencetak 59 gol serta 38 assist. Anelka juga membantu Chelsea dalam meraih 1 gelar Liga dan 3 gelar piala domestik. Yang selanjutnya ada Diego Costa. Diego Costa bergabung dengan Chelsea pada tahun 2014. Pemain asal Spanyol itu diboyong dari Atletico Madrid dengan harga 32 juta pound sterling.
Diego Costa tak menemukan kendala pada awal-awal kehadirannya di Chelsea. Pemain berusia 31 tahun itu langsung menjadi bagian penting dalam tim. Secara keseluruhan, Diego Costa tampil sebanyak 120 pertandingan, mencetak 58 gol dan 24 assist. Diego Costa juga berhasil mempersembahkan 2 gelar Liga dan 1 gelar Piala Domestik. Pada 2017, Diego Costa memutuskan untuk hengkang dan kembali ke Atletico Madrid. Meski demikian, Diego Costa tetap menjadi penyerang sukses yang pernah dimiliki Chelsea. Berikutnya ada Didier Drogba. Didier Drogba menjadi penyerang paling tajam yang pernah dimiliki Chelsea sejak era Roman Abramovich. Pemain asal Pantai Gading itu memperkuat Chelsea pada 2 periode, yakni periode 2004 sampai 2012 dan periode 2014 sampai 2015. Drogba bergabung dengan Chelsea dari Marseille pada tahun 2004 dengan harga 24 juta pound sterling. Drogba menjadi pemain awal yang diboyong Chelsea pada era Roman Abramovich. Secara keseluruhan, Drogba tampil sebanyak 381 kali dan sukses mencetak 164 gol serta 86 assist. Drogba juga menjadi bagian dari kesuksesan Chelsea dalam meraih 4 gelar Liga, 9 trofi Piala Domestik dan 1 gelar Liga Champion. Berita yang berikutnya sangat ekstrim. Manchester United disarankan lepas Harry Maguire. Manchester United disarankan melepas Harry Maguire sebagai langkah awal perbaikan klub. Ada banyak masalah yang perlu dibereskan MU, termasuk di lini belakang. Maguire didatangkan MU dari Leicester City pada tahun 2019 lalu. Setan Merah harus merogoh kocek hingga 80 juta pounds atau sekitar 1,5 triliun rupiah. Maguire resmi jadi bek termahal di dunia. Tentu dengan harga semahal itu, ekspektasi untuk Maguire juga sangat tinggi. Dia diharapkan bisa jadi pemimpin tim di lini belakang, jadi sosok bek tengah top baru untuk MU. Masalahnya sejauh ini performa Maguire justru jauh di bawah harapan. Dia tidak bisa menjadi sosok bek tengah idaman fans, bahkan sering membuat blunder konyol. Performa buruk Maguire tampak semakin terekspos seiring dengan kesulitan MU sebagai tim. Maguire tidak bisa memimpin rekan-rekannya di lini belakang, bahkan tampak kesulitan tampil konsisten. Situasi sulit Maguire diamati oleh Paul Parker, mantan pemain MU. Menurutnya, penjualan Maguire bukanlah solusi yang terlalu buruk. Menurut saya, jika MU ingin mendapatkan kembali uang mereka untuk Harry Maguire, saya kira mereka harus mempertimbangkannya. Penjualan Maguire, ujar Parker di Express. Saya kira Lindelof dan Varane mungkin bisa membentuk sesuatu dalam hal apa yang diinginkan klub dan target klub. Parker tentu tidak tahu apa yang terjadi di balik layar. Namun sebagai mantan pemain yang mencintai klub, dia yakin penjualan Maguire bisa jadi langkah awal yang tepat. Tentu, MU harus mendatangkan bek pengganti yang lebih baik. Anda pasti ingin mendapatkan pemain pengganti yang lebih gesit, sedikit lebih cepat, lebih baik dalam situasi 1 lawan 1. Saya pikir Anda harus melihatnya dengan sudut pandang itu, sambung Parker. Saya tidak tahu apakah penjualan itu akan terjadi. Menurut saya pribadi, jika MU ingin maju, ini penjualan Maguire bisa jadi langkah awal, tandasnya. Berita yang berikutnya ada performa sedang menurun. Cristiano Ronaldo tetap akan jadi starter di laga Manchester City versus MU. Manajer Manchester United, Ralf Rangnick, dikabarkan akan tetap memasang Cristiano Ronaldo sebagai starter kala timnya melawat ke Manchester City pada Minggu 6 Maret mendatang. Musim 2001-2022 ini, Ronaldo kembali ke Manchester United yang merupakan klub lamanya. Ketajaman CR7 masih belum hilang dan kini tercatat sudah mencetak 15 gol serta 3 assist bagi Setan Merah. Meski demikian, ketajaman Ronaldo di Manchester United mengalami penurunan drastis sejak pergantian tahun.
CR7 tercatat hanya mampu mencetak 1 gol pada 2022 ini. Sempat ada rumor yang menyebut bahwa untuk laga lawan Manchester City nanti Rangnick mempertimbangkan mencadangkan Ronaldo dan memasang Bruno Fernandes sebagai false nine. Namun The Sun kini mengklaim bahwa Ronaldo bakal kembali menjadi andalan Manchester United di lini depan di Etihad Stadium nanti. Rangnick berharap bahwa jeda sepekan sebelum laga derby bakal membuat Ronaldo kembali mendapatkan energinya untuk menunjukkan performa terbaik. Baru-baru ini muncul isu yang menyebutkan bahwa Rangnick kini dikabarkan mulai merasa ragu akan kemampuan Ronaldo dalam memimpin barisan lini depan United musim depan. Sumber menyebut bahwa kepercayaan Rangnick terhadap Ronaldo mulai menipis. Meski demikian, untuk saat ini Rangnick masih belum ingin mencadangkan Ronaldo karena United kekurangan pencetak gol yang mumpuni. Rangnick pun diklaim merasa bahwa Manchester United sangat perlu untuk mendatangkan striker anyar yang berusia jauh lebih muda dari Ronaldo pada musim panas nanti. Oke, ada 10 perubahan line up. Liverpool susah payah kalahkan Norwich. Jurgen Klopp memuji kerja keras skuad Liverpool dalam kemenangan 2-1 atas Norwich City di putaran kelima Piala AFA. Pada 3 Maret laga digelar di Anfield. Skor 2-1 mungkin cukup meyakinkan untuk kemenangan The Reds. Namun bukan berarti segalanya berjalan mudah bagi Jordan Henderson dan kawan-kawan. Kali ini 2 gol diborong oleh Takumi Minamino di babak pertama. Norwich bangkit di babak kedua dan mencoba melawan, tapi hanya bisa mencetak 1 gol balasan melalui Lucas Rupp. Kemenangan ini penting untuk berbagai alasan. Liverpool pertama kalinya melangkah ke perempat final FA di bawah klub. Selain itu, hasil ini juga menunjukkan rotasi klub berjalan mulus. Akhir pekan lalu pada 27 Februari Liverpool bermain sampai babak adu penalti untuk mengalahkan Chelsea dan menjuarai Carabao Cup. Pertandingan itu melelahkan, karena itu klub membuat perubahan besar dalam pertandingan kontra Norwich tadi. Tercatat klub mengubah 10 nama dalam starting line up Liverpool. Perubahan ini tentu memengaruhi permainan tim. Untungnya Liverpool berhasil menang. Kami harus membuat 10 perubahan line up karena minggu lalu kami harus bermain 120 menit plus 40 menit adu penalti. Itu malam yang melelahkan secara fisik dan mental, ujar klub. Kami membutuhkan beberapa menit untuk menemukan ritme pertandingan. Norwich langsung tancap gas seperti biasa saat bermain di Premier League. Perubahan besar di starting line up tentu berdampak negatif pada aliran pemain Liverpool. Terlebih mereka harus menghadapi tim selevel Norwich City, bukan tim divisi 2 atau semacamnya. Dimulai dari satu momen spesifik, kami mengontrol pertandingan dan kami bermain seperti seharusnya, dengan umpan-umpan mudah untuk menarik mereka keluar, lanjut klub. Dari sana kami mulai menciptakan masalah untuk mereka. Kami mendapatkan momentum apik dan mencetak 2 gol indah, tandasnya. Dari semua winger MU, cuma Anthony Elanga yang juga bisa main sebagai striker tengah. Mantan pemain Manchester United, Paul Parker, menilai bahwa dari para penyerang sayap di skuad Setan Merah saat ini, hanya Anthony Elanga yang bisa main sebagai striker murni. Pekan lalu, Elanga mencetak 1 gol untuk membawa Manchester United mengamankan hasil imbang 1-1 dalam lawatan ke markas Atletico Madrid di pentas Liga Champions. Musim ini Elanga tercatat sudah menciptakan 3 gol di Manchester United, dan semuanya tercipta sejak pergantian tahun. Pemain 19 tahun itu pun banjir pujian di sana-sini. Salah satu sosok yang memuji Elanga adalah Parker. Menurutnya, pemain berkewarganegaraan Swedia itu adalah satu-satunya pemain sayap di United yang juga bisa dimainkan sebagai striker atau false nine. Saya pikir Elanga adalah satu-satunya yang bisa Anda mainkan sebagai striker atau false nine, ujar Parker kepada betting expert. Itu memang membutuhkan perubahan.
Saya mencoba memikirkan seseorang, tetapi Elanga dari semua pemain sayap adalah orang yang melakukan dengan sangat baik. Dua lainnya bisa disebut Sancho dan Rashford. Sejauh ini belum cukup baik. Kita sudah melihat mereka tidak punya titik fokus. Mereka tidak punya penyerang tengah. Lebih lanjut, Parker juga memberi wanti-wanti kepada Manchester United untuk tak memberikan beban terlalu berat bagi Elanga yang masih berusia sangat muda. Andai tidak ingin terlalu membebaninya, dia masih berusaha membangun karir, tutur Parker. Anda mencoba untuk tidak menempatkan dia di pusat perhatian terlalu banyak. Dia akan menjadi yang berikutnya untuk tiba-tiba terlalu banyak berjalan dan semuanya berantakan. Bahkan sebelum dia berevolusi sedikit seperti yang terjadi pada Rashford. Elanga, Anda tidak ingin membebani dia. Anda tidak ingin permainannya runtuh karena tiba-tiba dia keluar dari posisinya. Dan jika itu tidak berjalan dengan baik, dia mungkin berpikir, "Oh, saya lebih baik bermain melebar. Saya bermain bagus di sana," kata Parker. Berita berikutnya kembali dari The Blues. Sejujurnya Tuchel tidak tahu banyak soal kabar Abramovich jual Chelsea. Thomas Tuchel tidak bisa berkomentar panjang atau memberikan klarifikasi terkait kabar terbesar Chelsea baru-baru ini. Sang pemilik, Roman Abramovich, memutuskan menjual klub. Pengumuman besar ini dirilis Chelsea pada Kamis 3 Maret dini hari. Abramovich mengkonfirmasi bahwa dia akan menjual Chelsea. Sepekan terakhir muncul gosip terkait hal itu dan kini situasinya lebih jelas. Abramovich terdampak invasi Rusia terhadap Ukraina sepekan terakhir. Dia dikenal sebagai salah satu sosok yang dekat dengan Vladimir Putin, pemimpin Rusia. Segala hal yang berhubungan dengan Rusia ikut dijatuhi sanksi untuk menekan Putin. Jadi ada kemungkinan besar Abramovich dan Chelsea juga akan dijatuhi sanksi oleh pemerintah Inggris atau Federasi Sepak Bola Inggris. Masalah Abramovich itu tentu bisa berdampak pada performa para pemain di lapangan. Untungnya Thomas Tuchel menegaskan bahwa skuadnya tidak membicarakan itu. Beberapa jam setelah pengumuman tersebut, Chelsea mengalahkan Luton Town 3-2 untuk melangkah ke perempat final Piala FA. Tuchel bicara soal isu Abramovich setelahnya. "Kami tidak membicarakan itu. Mungkin Anda perlu bertanya kepada pemain. Kami tahu bahwa mereka punya koneksi internet, bahwa mereka menonton TV. Jadi sudah pasti mereka tahu soal itu," ujar Tuchel. "Namun kami hanya fokus penuh dalam hal olahraga. Mungkin sebagian pemain terpengaruh, sebagian yang lain tidak." Lebih lanjut, Tuchel menyerahkan penjelasan dan konfirmasi kepada pihak klub. Dia hanya berperan sebagai pelatih. Sebenarnya Tuchel tidak benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. "Menurut saya tidak perlu membicarakan itu. Saya sebenarnya tidak tahu yang Anda kira. Saya bukan CEO atau anggota dengan pengurus klub," lanjut Tuchel. "Saya sangat yakin pihak klub akan berbicara kepada kami dan para pemain. Itu memang diperlukan. Namun bukan saya yang harus bicara. Saya tidak bisa mengklarifikasi situasinya." Erik ten Hag mulai siap-siap melatih Manchester United. Pasalnya Manchester United sudah memulai pencarian pelatih baru. Ada beberapa kandidat. Terkini nama terkuat yang sering disebut adalah Erik ten Hag. Pergantian pelatih MU memang hanya masalah waktu. Saat ini Ralf Rangnick berusaha menyelamatkan tim hingga akhir musim, lalu mundur ke jabatan konsultan transfer di balik layar. Rangnick juga bertugas menentukan pelatih baru MU yang akan melanjutkan kerjanya. Selain Ten Hag, ada pula nama-nama lain seperti Mauricio Pochettino di Carlo Ancelotti. Meski begitu, baru-baru ini Ten Hag semakin sering disebut, bahkan kabarnya Ten Hag sudah bersiap terbang ke Old Trafford. Terkini mengutip Daily Mail, Ten Hag disebut sudah memantapkan hati untuk menerima tawaran MU. Dia bakal hengkang ke Old Trafford di akhir musim nanti. Ten Hag diyakini sangat cocok melanjutkan kerja Rangnick di MU.
Dia sudah punya reputasi yang bagus sebagai pelatih Ajax setelah 5 tahun bekerja di sana. Selama melatih Ajax, Ten Hag bisa mengembangkan pemain-pemain terbaik seperti Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt, dan Donny van de Beek. Sentuhan jangka panjang seperti inilah yang dibutuhkan MU. Meski begitu, sejauh ini Ten Hag belum bicara apapun soal kemungkinan bergabung dengan MU. Dia tidak mau mengganggu kerja kerasnya di Ajax musim ini. Ten Hag juga mengajukan beberapa syaratnya sendiri. Dia ingin langsung membuat perbedaan jika jadi melatih MU. Jadi dia perlu menelaah potensi tim terlebih dahulu. Selain itu, Ten Hag juga menginginkan dukungan ideal dari pihak klub. Dia perlu mendapatkan jaminan bahwa pihak klub akan mendukungnya dengan pembelian pemain. Meski begitu, kabarnya Ten Hag tertarik dengan prospek membangkitkan kembali tim raksasa seperti The Red Devil atau Manchester United. AC Milan benarkan Barcelona ingin angkut Frank Kessie. Direktur teknik AC Milan, Paolo Maldini, memberikan sebuah pernyataan menarik. Ia mengonfirmasi bahwa Barcelona ingin mengamankan jasa Frank Kessie di musim panas nanti. 3 musim terakhir Kessie memiliki peran yang krusial di skuad Milan. Ia menjadi jenderal lini tengah AC Milan, di mana ia kerap menjadi pemecah kebuntuan. Milan sendiri saat ini berada di situasi yang kurang baik karena kontrak Kessie akan habis di musim panas nanti, dan sejauh ini belum ada tanda-tanda sang gelandang ingin memperpanjang kontraknya. Beredar kabar bahwa Kessie kemungkinan akan hengkang ke Spanyol. Barcelona dikabarkan ingin mengangkut jasa sang gelandang. Direktur teknik AC Milan, Paolo Maldini, buka suara terkait rumor yang beredar tersebut. Ia tidak menampik bahwa Barcelona memang meminati jasa Kessie. Ia juga tidak kaget Barcelona mengincar Kessie karena ia menilai gelandang timnas Pantai Gading itu punya kemampuan yang ciamik. Saya rasa sangat normal ketika Barcelona tertarik untuk mendatangkan Frank, buka Maldini kepada Mediaset. Pada kesempatan yang sama, Maldini menegaskan bahwa pihaknya belum menyerah untuk mempertahankan Kessie. Ia menyebut pihaknya akan bersaing dengan Barcelona demi bisa mempertahankan Kessie di San Siro pada musim panas nanti. Saya rasa posisi kami sudah jelas mengenai Kessie. Kami ingin ia bertahan dan kami tidak akan mengubah posisinya, ujar Maldini. Meski kontraknya hampir habis, Kessie tetap menjadi pemain andalan di skuad AC Milan. Ia turun sebanyak 27 kali di skuad Rossoneri di musim ini, dan ia sukses membuat 6 gol dan 1 assist bagi Diavolo Rosso. David De Gea hebat, tapi bukan masa depan Manchester United. Performa Manchester United musim ini seolah-olah terbagi menjadi 2. Buruk di lini depan dan sulit mencetak gol, tangguh di lini belakang dan kerap meraih clean sheets. MU bermain imbang 0-0 dengan Watford akhir pekan lalu. Hasil imbang ini mengecewakan, rasanya seperti 2 poin hilang. Namun David De Gea menoreh catatan istimewa. Kiper Spanyol itu membungkus clean sheet nomor 129 dalam karirnya di MU. Dia melampaui rekor Peter Schmeichel dan naik ke peringkat ke-10 daftar pencetak clean sheet terbanyak sepanjang masa. Musim ini De Gea sudah berulang kali menyelamatkan Manchester United. Dia membuat total 98 penyelamatan untuk menjaga harapan tim mengamankan 4 besar. Minggu 6 Maret mendatang MU akan menyambangi Manchester City dalam duel lanjutan Premier League. Laga ini bakal jadi tantangan tersendiri bagi De Gea. Dia bakal bersaing secara langsung dengan Ederson Moraes, kiper dengan karakteristik yang bertolak belakang dengan De Gea. Karakteristik Ederson dianggap lebih cocok untuk masa depan sepak bola. De Gea punya kelemahan yang sudah diketahui publik. Akurasi umpannya tidak begitu bagus. Dia sering membuat kesalahan operan. Umpan-umpan pendek De Gea juga terlalu lambat, merusak momentum tim. Selain itu, De Gea juga tidak terlalu suka meninggalkan wilayahnya. Dia mengharapkan kerja keras barisan bek MU untuk mengatasi situasi di depan kotak penalti.
Ederson jauh berbeda dengan De Gea. Dia adalah definisi kiper modern yang lebih aktif bermain bersama tim. Lebih banyak umpan-umpan pendek di area belakang. Gaya main Ederson memang beresiko. Ketika membuat kesalahan, biasanya konsekuensinya adalah kebobolan. Karena itu, gaya main Ederson dianggap bertolak belakang dengan De Gea yang relatif bermain aman. Biasanya barisan back MU lebih sering disalahkan dari De Gea. Masalahnya, gaya main sepak bola modern ini lebih baik menguntungkan untuk tipe kiper seperti Ederson. Jadi apakah De Gea bukan lagi masa depan MU? Oke, yang berikutnya ada James Rodriguez. Real Madrid larang saya gabung di Atletico. Sebuah pengakuan dibuat oleh James Rodriguez. Playmaker asal Kolombia itu mengaku nyaris pindah ke Atletico Madrid, namun transfer itu dibatalkan Real Madrid. Kejadian itu terjadi pada tahun 2019 silam. Pada saat itu James yang kontraknya tersisa 1 tahun berencana cabut dari Madrid karena ia tidak mendapatkan tempat di skuad Zinedine Zidane. Pada saat itu James dilaporkan menarik minat Atletico Madrid. Diego Simeone ingin memboyong James pada saat itu. Namun hingga bursa transfer ditutup, transfer itu tidak jadi kenyataan. Sang playmaker dipaksa bertahan di Real Madrid hingga kontraknya habis. Baru-baru ini James buka suara terkait transfer tersebut. Ia membenarkan bahwa pada saat itu ia nyaris pindah ke Atletico Madrid. Ia menyebut bahwa ia dan Atletico Madrid sudah mencapai kesepakatan untuk saling bekerja sama. Ya, transfer itu ke Atletico Madrid hampir selesai. Saya ingin keluarga saya dekat dengan saya, dan kesepakatan itu sudah hampir diselesaikan. James menyebut bahwa pada saat itu ia sudah selangkah lagi menyeberang ke Wanda Metropolitano. Namun Real Madrid tiba-tiba mengintervensi transfer itu sehingga ia batal pindah ke sang tetangga. Kesepakatan itu mendadak batal karena Real Madrid pada saat itu tidak mengizinkan saya pergi, ujarnya. Pada tahun 2020 James cabut dari Real Madrid. Ia pindah ke Inggris untuk bergabung dengan Everton. Namun ia hanya 1 musim di Everton karena tahun lalu ia pindah ke Al Rayyan. Sambut Piala Dunia U20, Presiden Jokowi kirim dukungan untuk timnas Indonesia U19. Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada tahun 2023 mendatang. Nantinya Indonesia akan diwakili oleh skuad timnas Indonesia U19 yang sekarang. Skuad Garuda Muda sudah mulai pemusatan latihan di Jakarta pada Rabu 2 Maret 2022. Sebagai pemanasan sebelum berlatih di Korea Selatan pada Maret sampai April 2022 dalam rangka persiapan menuju Piala U20. Pak Presiden memberikan arahan kepada saya untuk disampaikan ke Ketua PSSI, pengurus, tim pelatih, dan pemain supaya memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya, papar Menpora Zainuddin Amali. Amali tidak mengucap secara detail prestasi seperti apa yang ditargetkan ke timnas Indonesia U19 di Piala Dunia U20. Namun menyiratkan pencapaian yang maksimal. Umumnya prestasi maksimal dalam suatu turnamen diartikan sebagai meraih gelar juara. Sehingga kita bisa mencapai prestasi maksimal di Piala Dunia U20 pada 2023. Presiden juga ingin Indonesia menjadi tuan rumah yang baik dan timnas Indonesia U19 yang berprestasi, terang Amali. Piala Dunia U20 kemungkinan akan digelar pada Mei tahun depan. Timnas Indonesia U19 bakal bersaing dengan 23 peserta untuk bertakhta di tangga juara. Sejauh ini baru timnas Indonesia U19 yang telah memastikan tempat di putaran final. Sementara slot 23 tim lainnya masih diperebutkan karena babak kualifikasi belum selesai. Kita menjadi tuan rumah dan mendapatkan kesempatan untuk lolos otomatis menjadi bagian dari 24 tim. Nah, kita harus menunjukkan imbuh Amali. Kita bukan hanya menjadi tuan rumah atau penyelenggara yang baik, tetapi juga punya timnas Indonesia U19 yang membanggakan, jelasnya. Nah, mungkin itu saja berita bola yang bisa kami sajikan buat teman-teman yang pastinya
Tetap stay tune di dunia bola, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan salam dunia bola.